Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 5 tahun kemudian, Mikaela, Melly sedang memanggil putrinya yang sedang bermain ayunan di sebuah taman bersama suaminya. Melly berjalan melangkahkan kakinya mendekati kedua orang yang dicintainya. "Hati-hati sayang," ucapnya lagi seraya mengelus rambut halus Mika yang sudah tumbuh memanjang. "Ayo, sini sayang, aku ayun bersama Mika," ucap Abbas. Ia ingin menggoda Melly untuk yang kesekian kalinya. "Apa sih, kepalaku agak pusing. Aku duduk di sana aja ya," kata Melly, tangannya menunjuk ke arah bangku yang letaknya tidak jauh dari sana. "Mika, main sama papa ya, mama mau istirahat di sana." "Iya mama," ucap gadis cilik yang baru genap berusia 5 tahun beberapa hari yang lalu. Melly beranjak dari tempat ayunan. Baru beberapa langkah ia menghentikan laju kakinya. Melly merasa rasa pusing mendadak menyerangnya kembali. Hitungan menit Melly ambruk dengan sempurna di atas rerumputan yang hijau. Abbas yang semula memang memandangi kepergian sang istri langsung berlari menuju ke arah Melly. "Melly!" teriak Abbas. Abbas berteriak cukup kencang hingga Mikaela yang asik bermain ayunan berhenti mengayun-ayunnya. Gadis kecil itu mengikuti langkah papanya. Abbas mencoba membangunkan sang istri dari pingsannya. Berkali-kali Abbas memanggil nama istrinya. Namun Melly nampak masih tidak sadarkan diri karena tidak ada sahutan sama sekali. Abbas pun langsung menggendong istrinya menuju mobil sembari berbicara pada putrinya untuk ikut berjalan di sampingnya. "Mika, ayo sini sayang, masuk mobil." Anak kecil yang masih polos itu mengikuti instruksi sang papa. Mika melangkahkan kaki mungilnya di atas rerumputan hijau yang terbentang sepanjang area taman. "Mama," panggil Mika pada perempuan yang sedang digendong papanya. Namun Melly tak kunjung menyahut panggilan dari sang putri. Matanya masih terpejam, tubuhnya terkulai tidak berdaya. "Mama, mama!" Mika terus memanggil mamanya. Anak kecil itu menarik-narik ujung pakaian yang dikenakan Melly. "Ayo, sini sayang, jaga mama," ucap Abbas ketika membawa masuk tubuh Melly ke dalam mobil. Abbas menidurkan Melly di belakang bersama sang putri yang sedari tadi memanggil mamanya. Sedangkan Abbas sekarang sudah bersiap di depan kemudinya. Ia dengan cepat melajukan mobilnya menuju rumah sakit terdekat. Setelah sampai depan rumah sakit, beberapa perawat langsung menghampiri Abbas. Melly langsung dibawa ke ruang UGD. Melly langsung mendapat penanganan dari tim medis. Abbas dan Mika putrinya kini menunggu di depan ruangan. Sesekali Abbas membelai rambut putrinya. Namun pandangan matanya menerawang di balik ruang tempat istrinya terbaring di ruang pemeriksaan. Entah apa yang terjadi pada istrinya. Selama ini Melly tidak menandakan gejala sakit apapun. Setiap hari Melly nampak sehat, tidak pernah mengeluhkan apapun pada dirinya. Terlihat raut wajah cemas dari wajah Abbas. "Papa, mama kok tidur terus?" tanya Mika yang mengira mamanya sedang tertidur. Karena mata sang mama dilihatnya terpejam, seperti orang yang sedang tidur. Itulah yang ada dalam pikiran anak-anak ketika melihat orang pingsan. "Iya, mungkin mama capek," ucap Abbas karena ia juga sama seperti Mika. Mengapa istrinya tiba-tiba pingsan begitu saja? Setelah menunggu beberapa saat, seorang dokter menghampiri Abbas. Dokter tersebut keluar dari ruang pemeriksaan, langsung menghampiri Abbas yang terlihat mencemaskan pasien yang sedang ia tangani. "Sebaiknya jangan biarkan istri bapak kelelahan. Ini tidak bagus untuk ibu dan janin yang sedang dikandungnya," ucap dokter yang memeriksa Melly. Wajah Abbas yang semula begitu khawatir dan cemas terhadap kesehatan Melly berubah takjub. Ia tidak mengira akan diberikan buah hati lagi.
Abbas langsung menjabat tangan sang dokter. "Makasih dok, boleh saya melihat istri saya sekarang?" tanyanya pada dokter yang berdiri di hadapannya. "Silakan, saya permisi dulu." "Iya dok, terima kasih banyak." Dokter tersebut hanya menganggukkan kepalanya pelan. Dengan sebuah senyuman, ia meninggalkan Abbas yang masih dilanda keheranan. "Ayo sayang, ketemu mama sama adik baru Mika." Abbas langsung menggendong putrinya. Ia seakan tidak sabar berjumpa dengan istrinya yang kini hamil muda. Kriet! Suara pintu terbuka, membuat Meli yang sudah siuman dari pingsannya langsung memandang ke sumber suara. "Mama!" panggil Mika. Anak kecil itu seperti langsung turun dari gendongan sang papa. Ia menghambur memeluk tubuh mamanya. "Mama," kata papa, "Mika punya adik." "Mana adik Mika?" tanya Mika dengan polosnya. Meli yang mendengar pertanyaan dari bibir mungil putrinya hanya mampu tersenyum. Ia merasa gemas dengan pola Mika, putri kesayangannya. "Adik Mika masih di dalam perut mama sayang." Abbas seakan membantu menerangkan pada buah hatinya. "Mama makan adik Mika?" tanya Mika kembali. Kedua orang tua Mika serempak tertawa bersama. Mereka berdua dibuat sukses terkejut sekaligus tertawa dengan kata-kata Mika. "Mama, keluarin adik Mika. Jangan dimakan, Mama. Kasihan adik Mika, Mama," celoteh anak yang masih berusia 5 tahun itu. Meli langsung menghentikan aksi tawanya. Ia langsung memeluk tubuh putrinya yang sedari tadi berada di samping ranjang. "Mika sayang, Mika dulu juga ada dalam perut mama. Mika masih kecil banget," ucap Meli. Ia meletakkan tangan mungil Mika di atas perutnya. "Mika sayang gak sama adik Mika?" tanya Meli pada putrinya. "Sayang mah, Mika sayang mama, sayang papa, sayang semuanya," jawab Mika dengan kepolosan yang masih melekat pada jiwanya. "Kalau sayang, cium dong," ucap Abbas seraya mendekat pada putri kecilnya yang menggemaskan. Abbas langsung menciumi pipi Mika yang kenyal dan berwarna merah muda. Setelah puas dengan pipi bakpao milik Mika, kini ia beralih mengecup pipi Meli. Keluarga kecil mereka nampak berbahagia. Kehamilan Meli untuk yang ketiga kalinya menambah kesempurnaan rumah tangga mereka. Sore harinya, Meli sudah bisa pulang setelah cairan infusnya habis. Ia hanya perlu mengurangi aktivitasnya di rumah, beristirahat tanpa melakukan hal yang berat. "Sayang, apa kita cari asisten rumah tangga saja?" tanya Abbas. Selama ini, Meli mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Meli tidak begitu suka ada orang asing di dalam rumahnya. "Gak usah sayang, aku masih sanggup kok." "Jangan begitu, aku tidak mau hal buruk kembali menimpa dirimu." "Aku gak suka orang asing ada di dalam rumah kita," jawabnya tanpa ada yang ia tutupi. "Ya sudah, aku minta bantuan mama saja ya," tawar Abbas. "Gak usah, biar aku minta tolong Lia untuk menemaniku. Tidak usah carikan asisten rumah tangga atau malah minta bantuan mama. Mama sudah tidak muda lagi, kasihan. Tahu sendiri Mika kayak apa. Tiap hari rumah selalu dibuat seperti kapal pecah." "Ya sudah, langsung hubungi Lia ya." "Iya, begitu sampai rumah nanti aku telepon Lia." Keduanya masih terlihat membereskan barang mereka. Abbas mendekat ke arah sofa. Dilihatnya Mika yang telah tertidur pulas. Ia langsung menggendong putri kecilnya. Meli dan Abbas berjalan bersama-sama meninggalkan ruangan. Mereka menuju tempat parkir, bersiap untuk pulang. Ada gurat kebahagiaan yang tertanam dalam wajah keduanya. Abbas dan Meli melangkahkan kaki mereka, menyongsong hari esok yang cerah. Hari-hari penuh tangis bayi akan mereka mulai kembali. Hari bergadang panjang yang melelahkan namun sangat didambakan bagi mereka yang merindukan kehadiran sang buah hati.
15 tahun kemudian, Mikaila putri dari pasangan Meli dan Abbas kini sudah tumbuh menjadi gadis yang menarik dan cantik. Mika kini genap berusia 20 tahun. Kini ia menempuh pendidikannya di luar negeri. Sedangkan adik Mika, yaitu putra kedua dari Meli dan Abbas, kini telah berusia 15 tahun. Miko namanya. Miko Maureno Bautista kini menginjak kelas 2 SMA. Kehidupan Meli dan Abbas nampak bahagia seperti keluarga pada umumnya. Beberapa tahun silam, keluarga besar Abbas dilanda kedukaan. Peristiwa meninggalnya Mama Abbas menjadi penyebabnya. Mama Abbas tutup usia karena serangan jantung. Usia yang tidak lagi muda membuat Mama tidak dapat bertahan hidup. Sedangkan orang tua dari Meli masih lengkap. Namun kakek dan nenek Meli sudah tenang di sisi Yang Maha Kuasa. Papa dan Mama Meli kini tinggal dengan Lia, putri terakhir mereka. Lia juga sudah menikah. Lia yang kala gadisnya sangat manja, kini jauh lebih dewasa. Bagaimana dengan Bella, sahabat sejati Meli? Bella kini hidup berbahagia bersama suaminya Fadir. Mereka berdua mendirikan usaha bersama. Usaha wedding organizer Bella telah berkembang pesat, hampir memiliki banyak cabang di kota-kota besar. Bella dan Fadir telah memiliki seorang putra. Beberapa bulan setelah pulang dari Pulau Maldives, Bella dinyatakan telah hamil. Putra Bella kini berusia 19 tahun. Dirli namanya. Dirli Arya Fadirham adalah nama lengkap buah hati dari pasangan Bella dan Fadir. Dirli juga menempuh pendidikan di luar negeri, hanya saja lain negara dengan Mika. Dirli memilih melanjutkan studinya di negara Kangguru, sedangkan Mika di negara yang terkenal dengan gedung putihnya. Hari ini merupakan hari kepulangan Mika. Ini adalah jadwal Mika kembali ke tanah air, negeri tercinta Indonesia. Libur semester dibuat Mika pulang kembali ke rumah. Rasanya ia sudah rindu dengan keluarganya.